Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa bidzin ilman wa rizqni fahman. Syukur alhamdulillah para pemirsa Fakta Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam kajian Fakta Channel malam ini dengan tema yang sedang hangat dibicarakan ini, yakni terkait dengan hasil kesepakatan ya Menko Marinvest ya, Kemaritiman dan Investasi, yakni Menteri Luhut ya, Luhut LBP yang berencana akan melakukan kerjasama dengan Cina di bidang pertanian ya, tepatnya di Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah kita 1 jam ke depan akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yakni Dr. Yuwana Triutomo. Assalamualaikum, Dr. Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, baik-baik aja ya, segar-segar. Alhamdulillah ya, harus sehat. Harus sehat. Nah, ini terkait dengan rencana kerjasama pertanian RI Cina di Kalimantan Tengah. Ini gimana ceritanya? Ini kok tiba-tiba ini Menteri Luhut yang baru sembuh, kemudian tiba-tiba semangat lagi untuk menyatukan lagi, menjadi penyambung lagi antara kita ini dengan Cina. Ya, memang apa ya, beliau sepertinya jadi menterinya Cina. Ya kan, sejarahnya kan hampir kerjasama Indonesia Cina itu kan banyak yang kemudian jembatannya itu beliau gitu. Saya sebenarnya udah menyiapkan slide, Bung Rizal, ada beberapa slide yang saya siapkan. Gitu. Nanti kita bahas bersama-sama. Boleh. Ya, mungkin saya lanjut sedikit. Ya, selain melakukan transfer teknologi, ini beritanya Cina juga akan memberikan benih dan melakukan penanaman padi di Kalimantan Tengah. Ya. Keberhasilan yang masih dipertanyakan, apakah ada bahaya tersembunyi? Karena kita tahulah bagaimana Cina itu. Ya yang sudah saja di Morowali ya, tambang nikel itu yang janjinya dulu 10.000 tenaga kerja, ternyata benar 10.000 tapi hampir semuanya Cina ya. Nah, ini khawatirnya juga nanti bisa petani juga diimpor dari Cina gitu, Masya Allah. Apa kabar dengan nasib petani kita jadinya kan? Iya. Dokter Yan. Ya, wah semakin hangat ini diskusi kita malam hari ini. Saya mau izin share screen ya. Baik, baik. Apakah bisa dilihat ya? Bisa ya? Baik, terima kasih Bung Rizal Fahmi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Fakta Channel yang berbahagia, Bung Rizal yang ceria. Alhamdulillah malam hari ini kita akan belajar bersama, akan mengkaji sebetulnya masih rencana ya potensi kerjasama Indonesia-Cina dalam bidang pertanian di Kalimantan Tengah. Jadi sebagaimana biasa saya kemas kajian kita ini dengan dakwah ekonomi Islam, hanya saja studi kasusnya adalah potensi kerjasama Indonesia-Cina ini.
Wanifillah rahmatullahi alaikum, pokok bahasan yang akan saya sampaikan pertama terkait informasi berita, kemudian nanti juga akan sejarah kerjasama Indonesia-Cina, terus kemudian mau maju harus berani mandiri. Jadi bagaimanapun juga sebetulnya Menteri Pak Luhut yaitu motifnya mungkin Indonesia agar bisa maju, apalagi kemudian sudah ditandatangani proposal Indonesia Emas 2045. Itu keinginan untuk maju itu kuat. Tapi maju seperti apa nanti akan kita bahas di subtopik ketiga, mau maju harus berani mandiri. Terus kemudian subtopik keempat, kita akan bahas pandangan sistem ekonomi Islam. Terakhir adalah dakwah ekonomi Islam. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Kalau kita baca berita di media massa ya, kita mungkin bisa juga googling sendiri bahwa Menko Luhut itu mengungkapkan Cina bersedia mengembangkan pertanian di Kalteng. Jadi memang Pak Luhut ini semangat sekali kalau kerjasama dengan Cina itu. Menko Luhut ajak Cina kembangkan pertanian di Kalteng, Bulog siap beli padinya. Itu. Jadi banyak sekali di media massa nasional ya, Indonesia Cina berambisi jadikan Kalteng lumbung pangan mulai Oktober 2024. Ini belum lama, masih belum ada sepekan kemarin informasi ini meledak, berita ini rame tanggal mungkin 5 hari yang lalu mungkin Mas ya. Cina bakal garap pertanian di Kalteng. Jadi Cina menunjukkan keseriusan membantu Indonesia dalam mengembangkan proyek ketahanan pangan nasional. Negeri tirai bambu itu disebut-sebut ikut menggarap proyek pertanian di kawasan lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Jadi memang Pak Luhut ya, Luhut gandeng Cina kembangkan sawah padi di Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia dan Cina akan bekerja sama mengembangkan teknologi penanaman padi di tanah air. Itu. Jadi sebetulnya ada agenda terselubung apa lagi gitu kalau kita dan ini mengundang pertanyaan masyarakat ya, pasti mengundang pertanyaan masyarakat. Kenapa? Sejarahnya kan kita tahu ya, kalau kita lihat sejarah kerjasama Indonesia Cina itu sebetulnya panjang ya, hampir lama sekali ya, mengacu pada hubungan luar negeri. Tiongkok dan Indonesia itu sudah dimulai sejak berabad-abad lalu ya. Secara resmi memang tahun 1950 ya. Namun pernah juga tahun 67 itu berhenti, terus kemudian tahun 90 dimulai lagi. Ya, kalau Tiongkok memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di Surabaya dan Medan. Menarik sebetulnya karena kalau di Jogja itu, Bung Fahmi itu Cina, orang Cina itu tidak boleh punya tanah di Yogyakarta itu. Nah kok ini malah Menteri Luhut membuka kerjasama dengan Cina untuk urusan pertanian ini. Itu. Jadi memang ironis begitu. Itu. Terus kemudian kedua negara memang di antara negara Asia yang penduduk dan wilayahnya lumayan besar ya. Tiongkok atau Cina ini negara yang paling padat penduduknya di bumi, sedangkan Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia ya, setelah Cina, India, Amerika gitu. Jadi kerjasama Indonesia Cina sebenarnya sudah sejak lama meski pasang surut. Kemudian hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina itu, Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang membentuk hubungan diplomatik dengan RRC atau Republik Rakyat Cina, sekarang disebutnya Tiongkok, sejak April 1950, masa pemerintahan Soekarno. Itu. Terus kemudian sempat yang kudeta
G30S itu sempat terjadi ketegangan itu, kemudian Pak Karno diganti Pak Harto, hubungan diplomatik Indonesia-Cina terputus karena tuduhan Tiongkok memiliki peran dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh G30 PKI itu. Hubungan mulai membaik pada akhir 1980 ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Chichen bertemu dengan Presiden Soeharto dan Menteri Murdiono 1989. Ini jadi pasang surut itu hubungannya, hubungan G2G ya, government to government. Pada tahun 2017 dua panda yang bernama Cai Tao dan Hu Chun sampai ke Jakarta dari Sichuan dan ditempatkan di Taman Safari di Cisarua, Bogor. Datangnya kedua panda tersebut merupakan bagian dari peringatan 60 tahun dibentuknya hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Jadi hubungan diplomatik kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Kemudian investasi dagang. Perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok terus meningkat, terutama setelah berlakunya kawasan perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok. CAFTA ya. CAFTA itu China ASEAN Free Trade Area sejak tahun 2010. Pada tahun 1990 dibukanya hubungan bilateral antara Indonesia dengan RC, nilai perdagangan Indonesia dan RC mencapai 1,8 miliar US dollar. Pada tahun 2003, nilai perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok mencapai 3,8 miliar dolar. Tahun 2010 meningkat secara signifikan. Itu dan seterusnya, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Para pemirsa bisa searching langsung di Wikipedia juga bisa. Jadi Tiongkok ini memiliki program yang ambisius yang disebut dengan OBOR, One Belt One Road atau BRI, Belt and Road Initiative. Jadi kalau tadi CAFTA itu perdagangan bebas ASEAN Cina atau ACFTA, CAFTA atau ACFTA, ASEAN China Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan Tiongkok. Jadi kerangka kerjasama kesepakatan ini ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, 4 November 2002 dan ditujukan bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas tahun 2010, tepatnya 1 Januari 2010. Jadi kawasan khusus antara ASEAN dengan Cina. Meskipun kalau kita buka lembaran-lembaran kerjasama perdagangan bebas itu tidak hanya CAFTA ya, banyak sekali Free Trade Agreement ya. Pertama kali WTO dulu, World Trade Organization yang dunia itu dan seterusnya itu, terus kemudian Free Trade ASEAN Cina, terus kemudian antar regional dan sebagainya. Nah, selain juga tadi saya singgung, Cina sendiri memiliki ambisi untuk untuk membuat belt obor, One Belt One Road itu, obor atau sabuk prakarsa, sabuk dan jalan. Di Wikipedia disebutnya begitu. Pembangunan global ya, strategi pembangunan global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, ya, Timur Tengah dan Amerika. Atau disebut selain obor BRI tadi, Belt and Road Initiative. Hingga 2016 ketika pemerintah Tiongkok menganggap penekanan pada kata satu ya cenderung disalah-tafsirkan. Jadi termasuk yang kalau di Indonesia itu kereta cepat Indonesia Cina itu bagian dari program obor ini, One Belt One Road ini. Satu dekade obor Cina, dunia ikut untung atau buntung. Kalau kita lihat Cina termasuk negara yang memiliki investasi kuat di Indonesia setelah Singapura. Ya, Singapura itu 7,7
miliar US dollar. Yang kedua adalah Tiongkok, Hong Kong ya 3,6, 3,5 miliar. Terus kemudian Jepang, Amerika. Jadi Iwan Fillah rahmatullahi alaikum, kalau kita evaluasi sebetulnya kerjasama Indonesia Cina ini, obor ini pasti menguntungkan Cina dan Indonesia jelas rugi ya. Apalagi kalau kemudian kita lihat investasi agresif dan agregatif Cina ya, sebagai tindakan obral ya, adalah jebakan utang luar negeri agar negara-negara tersebut rugi. Misalnya Pakistan. Pakistan itu dia punya utang ke Cina 427 triliun rupiah dalam rupiah ini. Kemudian Angola dia punya utang ke Cina 343 triliun rupiah. Kemudian Ethiopia 115 triliun rupiah, sama dengan Ethiopia adalah Kenya 115 triliun rupiah, Sri Lanka 112 triliun rupiah, dan lain-lain. Hampir bahkan ada saya belum sempat melacak informasi di antara negara itu ada yang disebut negara gagal, menuju negara gagal itu. Nah, adapun yang kerjasama dengan Indonesia itu sejak 2013 ini waktu itu presidennya Pak SBY dengan Xi Jinping itu sepakat dilanjutkan tahun 2017 oleh Pak Jokowi dengan proyek-proyek strategis nasional ya, yang periode kedua Pak Jokowi ini gila-gilaan betul ya, misalnya kereta cepat ya, KCIC, kereta cepat dari Cina yang sekarang jadi WOS, yang kemarin bocor atap keretanya bocor masuk IKN ya, ibu kota Nusantara itu juga program proyek strategis nasional, hilirisasi atau smelterisasi, kalau saya nyebutnya Cinaisasi karena memang mayoritas investasinya itu dari Cina. Dan sekarang baru-baru ini ya, 3 hari atau 5 hari yang lalu itu dilanjutkan dengan isu kerjasama pertanian di Kalimantan Tengah ini. Ini memang betul-betul proyek yang menurut saya ugal-ugalan sekali. Iwan Fillah rahmatullahi alaikum, kerjasama pertanian Indonesia-Cina ini jelas sekali yang diuntungkan adalah Cina. Jadi menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang peka terhadap isu hubungan bilateral Indonesia-Cina terhadap pengaruh Cina. Memang ada pergeseran kapitalisme Barat ke kapitalisme Timur ini. Ya, ketika pemerintah merencanakan mau menggarap sawah 1 hektar di Kalimantan Tengah, ini dianggapnya oleh Menteri Marves tadi, kemaritiman dan investasi tadi, Pak Luhut tadi, itu Cina itu dianggap sukses swasembada pangan. Sukses swasembada pangan. Apa betul sukses? Yang pasti sukses itu kan di era Orde Baru ketika Indonesia dipimpin oleh Pak Harto itu. Saya sendiri merasakan betul waktu itu begitu pas, kebetulan saya dari daerah pertanian, itu masyarakat itu begitu panen itu langsung kemudian menyisakan untuk lepas dari khilafiyah fikihnya ya, untuk zakat itu disimpan di tempatnya Pak Dukuh itu untuk disakatkan. Itu apalagi kalau kita mau serius belajar terhadap swasembada ini, kenapa tidak serius membangun pertanian sendiri? Kan ada IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Kalau pertanian itu kita serahkan ke IPB itu, saya yakin teman-teman para cendekiawan ya, para pakar ekonomi para pakar pertanian itu di IPB banyak sekali itu. Terkait dengan teknologinya, kita punya ITB ya, dan IPB maupun ITB itu seingat saya dulu Pak Karno mendirikannya itu memang untuk swasembada pangan, untuk IPB ya, untuk swasembada pangan, dan ITB itu untuk menopang teknologinya itu. Jadi di era Pak Karno dulu kan ada kebijakan berdiri di kaki sendiri, itu diantaranya adalah membangun perguruan tinggi ini untuk swasembada pangan itu dan untuk teknologi yang bisa menopang pertanian itu. Nah,
dengan adanya kerjasama pertanian Indonesia-Cina ini jelas sekali Cina yang sangat diuntungkan. Kenapa? Karena Cina untung karena bisa menjual alat-alat pertaniannya ya. Cina itu bisa mengekspor ke Indonesia, Indonesia jadi impor. Jadi standar keberhasilan perekonomian itu diantaranya adalah kalau ekspornya itu lebih tinggi dari impornya. Ini terbalik, Indonesia tuh mengimpor alat-alat pertanian dari Cina gitu. Gitu. Selain itu banyak sekali ya indikator-indikatornya. Itu. Kemudian yang kedua, Indonesia bisa terjerat utang akibat bunga utang Cina ya. Sekarang itu utang Indonesia ke Cina itu ada 37,0,25 triliun rupiah. Jadi ini 37,0,25 triliun rupiah ini utang RI dari Cina ya ke Cina. Cina mengguyurkan investasinya. Ya, alasannya investasi sebetulnya sama aja utang gitu kan. Meski kemudian kalau bahasa ekonom itu investasi itu untuk produktivitas ya, untuk pembangunan. Tapi ya namanya kapitalisme juga tetap akan menguntungkan pengusaha oligarki. Pembangunan bukan ditujukan untuk rakyat, tapi ditujukan untuk bisnis, untuk membangun usaha bisnis mereka yang kemudian mengejar pertumbuhan dan seterusnya. Itu. Dan ini jebakan-jebakan pembangunan, termasuk istilah investasi tadi sebenarnya jebakan juga. Kemudian juga benar tadi di awal Bung Rizal sudah sampaikan, jangan-jangan justru petaninya adalah petani-petani dari Cina. Itu mungkin gitu kan, sebagaimana pengalaman di Morowali itu kan, ya itu terus kemudian tenaga kerjanya dari Cina sangat mungkin gitu kan. Itu kalau kita lihat smelterisasi ya, itu kan program-program smelterisasi kereta api cepat yang jadi WUS itu juga sebagainya, itu kan jelas sekali itu Cina tidak mau kalah itu. Dan Indonesia kok ya mau-maunya didikte terus gitu loh. Katanya tidak mau pakai APBN, ternyata APBN digunakan dan seterusnya dan seterusnya. Padahal imani fillah rahmatullahi alaikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 141, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan selamanya Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir itu memberikan jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Jadi jelas Cina dalam hal ini dia negara yang ideologinya jelas bukan ideologi Islam, negara yang dasarnya itu bukan dasar Islam. Ketika kemudian dia diberi jalan untuk kemudian menjadikan Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, negeri Muslim, ini bisa ada peluang Cina menguasai negeri Muslim Indonesia ini. Maka kemudian tidak boleh, itu harusnya tidak terjadi begitu. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wa fillah rahmatullahi alaikum, memang harusnya pemerintah kita itu berpikir ya, kalau memang mau maju harusnya dia berani mandiri dulu. Jadi maju itu kalau seperti orang melangkah ya, orang berjalan itu mau maju kalau berdirinya itu belum tegak berdiri, ya jangan maju dulu. Dia pastikan dia konsentrasi berdiri di dua kaki tegak gitu, baru maju jalan gitu. Kalau maju sementara dia masih sempoyongan, masih minta bantuan kapitalisme, liberalisme, ini tidak akan maju. Tergantung pada negara-negara lain itu nggak akan maju, itu namanya gantung diri gitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kemudian kalau mau maju harus berani mandiri, tinggalkan kapitalisme liberal, gunakan politik ekonomi Islam. Karena hanya bisa maju itu dengan politik ekonomi Islam. Wani filah rahmatullahi alaikum ya, kita sepakat ya, Indonesia harus bisa menjadi negara maju, itu sepakat. Namun jangan sampai mengulang jatuh di lubang yang sama ya, termasuk kerjasama dengan Cina. Kemarin juga mau gabung OECD itu dan sebagainya itu. Kalau bukan untuk kesejahteraan masyarakat secara real, per kepala individu anggota masyarakat itu ya bukan maju itu. Maju hanya untuk pemilik
modal, memacu hanya untuk oligarki saja, itu namanya maju maju tapi semu gitu. Maju tapi palsu itu. Termasuk proposal Indonesia Emas 2045 nanti ya. Kalau masih menggunakan paradigma lama, ideologi ekonominya tidak berubah, masih saja ideologi ekonomi pasar yang sedikit-sedikit ke arah ideologi komanditer ya. Dari kapitalisme barat ke kapitalisme timur, itu ya sama saja akan jatuh ke lubang yang sama. Nah, Warahmatullahi rahmatullahi alaikum misalnya dalam konteks ekonomi Islam ya, kalau kita ingin maju dengan ekonomi Islam, apalagi kemudian kemerdekaan Indonesia itu kan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenapa tidak gitu kan? Jadi kemandirian itu hanya bisa ditempuh dengan ekonomi Islam ya. Cita-cita menjadi negara maju itu sangat penting. Tapi maju yang sejati itu maju yang tidak didikte oleh negara asing. Sehingga paradigma kemandirian ekonomi itu hanya ada di ekonomi Islam. Tidak ada di kapitalisme, apalagi sosialisme. Itu. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi alaikum ya. Nanti kita diskusikan untuk maju sebetulnya yang paling kuat itu adalah dengan membangun pasar luar negeri ya. Kalau kemudian dalam konteks politik pertanian tadi itu bisa membangun pasar luar, ini kan tidak, ini kan justru malah Indonesia menjadi pasar. Indonesia menjadi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk luar negeri ya, dalam hal ini produk-produk Cina, kan gimana, kan nggak logis itu kan. Harusnya kan Indonesia membangun pasar luar negeri, kita banyak-banyak mengekspor itu produk-produk luar negeri kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi itu. Nah, ini warahmatullahi alaikum. Jadi Indonesia memang sekarang ini sedang terjebak oleh gaya penjajahan baru ya. Jadi bukan penjajahan fisik ya, sebagaimana era Belanda yang tembak-tembakan itu, tapi penjajahan sekarang era penjajahan ekonomi dengan utang, terjebak utang. Utang Indonesia itu terakhir itu saya mengupdate itu 8.000 triliun rupiah. Wallah alam sekarang sudah berapa belum saya update lagi. Nah, bayar utang luar negeri ini termasuk utang dari Cina tadi yang saya sampaikan itu mata uang negeri atau omlah ya, rupiah ini bisa hancur. Sekarang rupiah sudah menyentuh hampir angka 17.000. Nah, itu. Jadi itu akan terjadi kekacauan moneter sampai Bu Sri Mulyani kan geleng-geleng kan ya, wah nggak tahu dia nanti jadi Menteri Keuangan lagi atau tidak. Gitu. APBN bisa kacau, negara terjerat riba dan sebagainya. Karena itulah perlu merefresh ulang paradigma pembangunannya itu. Jadi politik perekonomian di dalam Islam itu memang pasar luar negeri itu menjadi termasuk salah satu yang diprioritaskan sebagai perdagangan sebagai sumber ekonomi ya, selain pertanian, industri, perdagangan, dan tenaga manusia. Jadi kalau terkait dengan pertanian itu politik pertanian di dalam Islam itu memang harus bisa memenuhi kebutuhan pokok internal masyarakat warga negara. Jadi butuh makan, butuh sandang, butuh papan, itu negara wajib memenuhinya itu. Kalau kemudian harus melakukan meningkatkan produktivitasnya, maka bisa intensifikasi ya atau ekstensifikasi. Ada dua cara. Kalau intensifikasi itu sifatnya ke dalam, penggunaan pupuk ya dengan mesin-mesin pertanian itu tidak harus impor itu jalan terakhir. Ya kalau misalnya perusahaan-perusahaan dalam negeri, teknologi dalam negeri bisa membuat mesin-mesin pertanian tanpa harus impor dari luar negeri, kenapa tidak? ITB saya yakin bisa itu, ITB yang untuk memanen secara mandiri itu, mesin panen itu bisa itu, atau penggunaan pupuk dan lain sebagainya. Itu intensifikasi. Adapun ekstensifikasi dengan membuka lahan baru, ya lahan baru. 1 hektar di Kalimantan Tengah itu dugaan saya juga akan ekstensifikasi. Yang kemudian pengalaman food estate kemarin ya,
nanam ubi tumbuh jagung itu. Nah, manifillah rahmatullahi alaikum itu. Dan perlu dilihat bahwa politik pertanian di dalam Islam itu dengan pandangan utuh menyeluruh, bahwa setiap negeri-negeri Muslim itu ada satu wilayah, semuanya harus berlepas diri dari negara-negara penjajah. Amerika, Inggris, Prancis, termasuk Cina ya. Jadi Malaysia itu negeri Muslim, Brunei itu negeri Muslim, terus mana lagi Mesir itu negeri Muslim, dan lain sebagainya, Timur Tengah negeri Muslim. Terkait dengan pertanahan sebetulnya sudah ada hukum tanah, jadi ada usriyah, ada kholojiyah. Nah kemudian politik pertanian dalam Islam juga, pertanian wajib dikelola oleh negara untuk menopang ketahanan pangan, itu menjadi kekuatan ekonomi mandiri dengan politik peningkatan kekayaan. Jadi yang wajib meningkatkan kekayaan itu negara, bukan warga negaranya. Ini terbalik, warga negara dipalakin suruh bayar pajak, sementara negara pemerintah dalam hal ini itu masya Allah ya menikmatinya dengan alhamdulillah min dzalik itu. Nah kemudian cara meningkatkannya bagaimana? Cara peningkatan kekayaan itu dengan meningkatkan produksi bahan makanan tadi, misalnya pakaian dengan apa kapuk ya, kapas itu yang kemudian jadi kain, atau mungkin dari tanaman-tanaman yang bisa untuk dibuat jadi wool misalnya, dan banyak sekali yang dari kulit-kulit kambing, dari macam-macam, itu teknologi itu saya bisa bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian bahan-bahan yang sifatnya bahan makanan ya, swasembada makanan itu ya, jagung, beras dan lain sebagainya. Diusahakan jangan sampai impor gitu kan. Itu apalagi kemudian sekarang isu El Nino ini, harusnya ketahanan pangan itu kuat di negeri kita kan. Tumbuh apa, nanam padi, tumbuh rumput. Jadi kalau kalau apa katulistiwa, zamrud katulistiwa ini kan harus kita syukuri betul, ini Indonesia ini Loh Jinawi, Kertoraharjo, subur makmur, toto tentrem itu masya Allah ya gitu. Baru kemudian yang ketiga, ketika bahan-bahan makanan pokok, bahan-bahan pakaian, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya doruri sudah terpenuhi, memproduksi bahan-bahan yang sifatnya menjadi bahan dagang, komoditas untuk diekspor di pasar luar negeri. Ini keunggulan kita ada di mana? Ekspor kopi misalnya, ekspor cengkeh dan lain sebagainya untuk memperkuat pasar luar negeri. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Nah, bagaimana caranya bisa begitu? Ya, menurut saya dakwah ekonomi Islam. Itu mau Bung Rizal ya, dakwah ekonomi Islam ya, let's go itu. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Topik kerjasama dengan Cina ini terkait dengan politik luar negeri. Topik global maka harus dihadapi dengan global itu. Kemudian diturunkan ke makro, kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian sampai ke level mikro itu. Setiap individu masyarakat, warga negara, terutama kaum muslimin, harus memiliki kesadaran bahwa kita itu hidup tidak di habitat kita itu, tapi hidup di habitat kapitalisme. Jadi seperti ikan yang hidup harusnya di air ya, ternyata itu hidup di daratan. Itu kalau kita nggak sadar betul, lama kelamaan bisa mati, dan ini semakin kesini kan semakin banyak kerusakan. Alhamdulillah min dzalik. Secara global penerapan sistem ekonomi Islam membutuhkan daulah Islam. Daulah Islam tidak bisa tegak tanpa adanya dakwah sistemik yang menyeluruh ditegaknya daulah Islam. Bagi pelaku global, misal pengusaha ekspor, impor ya, terutama yang muslim, itu agar mengingat betul aturan Allah Subhanahu wa taala terkait perdagangan luar negeri itu ya. Terutama yang ekspor impornya terkait dengan komoditas pertanian ya, itu harus ingat betul ya. Think globally, itu act locally, itu untuk pelaku lokal. Siapa yang berdakwah? Ya kita, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita dakwah ya. Itu Bung Rizal yang bisa saya sampaikan untuk bahan diskusi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat, tafadhol saya kembalikan ke Bung Rizal. Baik, terima kasih Dr. Yohana, tadi cukup
lengkap ya, komplit penjelasannya. Yang tadi dimaksud daulah Islam itu maksudnya khilafah ya, gitu ya. Iya, iya. Imamah, daulah, khilafah itu satu term yang bimakna wahid. Artinya sama. Kembali ke rencana Menteri Luhut ini. Mungkin menjadi pertanyaan juga bagi kita ya, terutama masyarakat Indonesia ini, mengapa ini Menteri Luhut ini begitu apa namanya, begitu getol gitu, begitu maksa lah gitu, dalam tanda petik itu pokoknya harus dengan Cina gitu, bukan dengan yang lain. Dan kecenderungan dia kan itu nggak mau menerima masukan gitu kan, mau itu dari ahli pertanian, mau dari ekonom, dari siapapun itu. Menurut dia bahwa yang tidak mendukung berarti tidak pro Indonesia, tidak tidak Indonesialis, tidak nasionalis gitu. Nah ini pertanyaannya sebenarnya itu untuk kepentingan siapa? Kalau dikatakan untuk kepentingan Indonesia, terus yang diuntungkan itu apakah rakyat Indonesia? Kalau Ya, kalau kalau tidak ya kenapa seperti itu gitu? Ini orang selevel menteri yang tentu ini juga atas perintah atasannya. ya bagaimana ya? Kalau bicara orang itu sepertinya sudah banyak yang menilai bagaimana track record beliau ya. Jadi ya cukup menjadi pemahaman bersama kalau memang sampai ada statement yang siapa itu Pak siapa lupa saya itu menteri lebih layak disebut menteri menteri dari Cina. Astagfirullahaladzim. Ada ya kayak gitu kan. Artinya memang saya tidak ingin bicara tentang orang ya karena itu sangat teknis sekali, sangat. Tapi tentang gagasan itu. Jadi bicara tentang gagasan, gagasan yang melatar belakang ini kan paradigma kapitalisme yang pasar bebas itu, Bung Rizal, yang memaksa kemudian Indonesia pasti kalah. Jadi siapapun orangnya, bahkan siapapun presidennya, di belakang Pak Luhut kan ada Pak Jokowi ya. Siapapun presidennya, kalau kita lihat sejarahnya kan memang ditandatanganinya kerjasama Cina Indonesia ini kan sejak presiden bahkan naik turun ya sejak Presiden Jokowi, Presiden SBY yang 2013 itu dengan Xi Jinping yang sepakat untuk CAFTA itu, Cina ASEAN Free Trade Area itu. Indonesia ini bahkan negara yang pertama kali kerjasama mengadakan kerjasama regional, kerjasama dengan negara-negara ASEAN pertama kali yang kerjasama dengan Cina itu. Jadi ada pergeseran memang dari kapitalisme Barat ke kapitalisme Timur itu secara global begitu. Ini misalnya ditolaknya banyak negara-negara yang kemudian bosan dengan Amerika, isu dedolarisasi itu misalnya kemarin konferensi Bridge ya, Bridge itu negara-negara maju ya yang di situ ada Cina juga kan, India ada, kemudian ada Brazil itu dengan lantang menolak dolar sebagai alat transaksi alat tukar menukar menjadi polisi uang dunia ditolak. Kemarin juga di konferensi ASEAN itu juga di antara poinnya adalah tidak menggunakan dolar sebagai sarana tukar menukar di antara negara-negara ASEAN sendiri di internal, misalnya Indonesia dengan Malaysia ya pakai ringgit atau pakai rupiah begitu, negara mata uang lokal. Jadi kemudian ada pergeseran ini kan dengan ditolaknya dolar, artinya Amerika sudah mulai ditinggalkan oleh dunia bisnis perdagangan. Ini kan masih ramai perang dagang Amerika Cina itu, apalagi kemudian dikaitkan dengan militer itu kan Laut Cina Selatan ini sekarang lagi ramai itu, Bung Rizal itu. Nah kemudian Cina menjadi pandangan di dunia gitu, meski kemudian gaya perekonomiannya pun juga kapitalisme ala timur ya, kapitalisme ala timur yang kalau kita lihat
kasus di Indonesia dengan hilirisasi itu, kalau kita bisa hilir, itu kan pasti ada hulunya. Iya kan, Bung Rizal ya. Hulunya itu banyak sumber daya alam yang ada di bawah bumi. Itu dikuasai oleh kapitalisme barat ya. Ada dari Eropa, ada dari Amerika, beberapa perusahaan-perusahaan swasta asing itu mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dari bawah bumi. Batu bara dari bawah bumi, nikel dari bawah bumi. Ketika sudah naik ke permukaan bumi, biasanya diekspor dalam tanda petik, sebenarnya bukan diekspor, diangkut gitu. Karena mengeksploitasi mereka kan. Diangkut ke negara asalnya, ke Eropa atau kemudian ke Amerika itu. Nah, ini tidak mau, Pak Jokowi itu tidak mau dengan begitu diangkat dari permukaan bumi, dari bawah bumi ke permukaan bumi, harus dikelola di Indonesia. Makanya kemudian sempat bersih tegang kan, sempat kok rame kan Indonesia dengan Eropa itu kan. Yang kemudian dibawa ke pengadilan WTO itu kan, World Trade Organization, yang kemudian sampai di mana perkembangannya juga tertutup oleh pemilu kemarin kan. Itu Pak Jokowi pengen sumber daya alam yang sudah dieksploitasi dari bawah bumi, dari perut bumi kemudian ke permukaan bumi itu dihilirisasi istilahnya. Jadi hulu dikuasai oleh Eropa, Amerika, pengusaha-pengusaha kapitalis Eropa, Amerika. Hilirnya ini ditangkap oleh Cina. Kenapa saya sebut Cina? Karena investasi dalam tanda petik ya, utang, modal yang itu banyak kan, atau smelterisasi itu rata-rata dari Cina. Makanya kemudian keluar dari mulut buaya, belum lepas, kemudian ditangkap oleh mulut harimau. Kepalanya dicengkeram oleh harimau, ekornya dicengkeram oleh buaya. Terus rakyat dapat apa? Itu rakyat nggak dapat apa-apa. Kalau kemudian rakyat dikasih subsidi BBM misalnya, ini aja Pertalite juga mau dihapus kan subsidinya, itu hanya permen saja, itu hanya untuk gula-gula agar tidak kemudian rakyat banyak protes itu. Padahal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu kan milik umat sebetulnya. Innamal mu'minuna syurakaa'un fissalah serkala wal ma'wanar. Ini konsensi yang tidak amanah itu sebetulnya itu. Jadi tadi ya Bung Rizal, saya berusaha menghindari untuk berbicara tentang orang ya. Tapi gagasannya ini, paradigmanya itu kapitalisme betul. Makanya ketika kita pengen maju, ketika kita pengen bangkit ya, itu kalau bangkit itu masih berpijak pada ketergantungan pada negara-negara asing, ya nggak akan maju. Paradigmanya masih kapitalisme, baik kapitalisme barat maupun kapitalisme timur, nggak akan maju ya. Itu harus berani kemudian mendeklarasikan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu keimanan, itu harus berdiri di atas keimanan itu. Loh, Ustadz, nanti bagaimana dengan industri-industri tambang, alat-alat tambang? Kita kan nggak mampu, nggak menguasai, nggak memiliki, ya gitu kan? Bagaimana cara ngeruk pasir emasnya, pasir besinya, pakai bulldozer misalnya, akan alat-alat berat itu, Bung Rizal itu. Kan kita nggak punya. Bagaimana? Masalahnya bukan kita nggak punya. Masalahnya bukan pada alat-alat itu. Tapi masalahnya ada di mindset kita ini. Kalau mindset kita ini terjebak pada alat-alat, ya selamanya kita nggak akan pernah merdeka. Dulu pahlawan-pahlawan Indonesia itu kita teriak, merdeka, Allahu Akbar, merdeka. Apakah bisa membuat infrastruktur? Nggak bisa. Di Jawa itu ada pantura jalan dari Merak sampai ke Jalan Dendels itu dibangun di masa Belanda. Itu. Jadi kalau mindset kita itu masih mindset terjajah, ya nggak akan pernah merdeka. Karena itulah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini harus kuat, keimanan kita harus kuat. Sampai kemudian kalau memang kita ingin maju, kita ingin merdeka, kita ingin bebas untuk kemudian mensejahterakan rakyat, itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kontrak konsensi itu ini kan kacau betul ini. Masa
ormas sudah diberi konsesi, Pak Luhut punya konsesi, Pak Bahlil punya, ya Allah, kan ngeri banget ini kan. Harusnya itu milik umat, kemudian mereka kalau mau mengelola kerja sifatnya. Kerja. Jadi seperti ASN tuh, seperti pegawai negeri, kerja kepada negara, negara mengupah. Kalau nggak mau, ya sudah nggak usah bekerja gitu. Akad ulang, kontrak ulang, begitu. Ini enggak, ini diserahkan, konsensi itu kan diserahkan sebetulnya kan. Dalam tanda petik sebenarnya diwakilkan agar dikelola. Tapi kemudian bukan diwakilkan, tapi dimiliki gitu loh. Sampai kemudian pas debat presiden ya Pak Prabowo dengan Pak Anies itu kan, lahan HPH yang segitu luasnya itu kan termasuk hutan, itu kan kepemilikan umat, itu harusnya dikelola oleh negara. Tapi kemudian negara ini kan memang harus ada personifikasinya siapa kan gitu kan. Itu pakai konsesi yang kemudian konsesinya dipegang oleh Pak Prabowo itu loh. Memang itu bukan milik Pak Prabowo, itu milik umat, milik negara, dikelola oleh negara. Tapi kemudian selama ini kemana hasilnya itu? Enggak jelas itu kan. Hutan, kemudian kelapa sawit, tambang-tambang, masya Allah. Ini memang umat ini, negeri kita ini kurang bersyukur. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ain syakartum lazidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid, kan jelas sekali. Kalau kita nggak bersyukur itu tentu akan jatuh pada kerusakan. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu Bung Rizal ya. Itu. Jadi mohon maaf kemana-mana ini. Terakhir nih, seberapa persen peluang atau seberapa besar peluang perubahan? Kan ini kita baru pilpres kemarin dan baru ditetapkan pemenang pilpres ya setelah drama di Mahkamah Konstitusi Amerika. Akhirnya kan nolak ya semua gugatan itu, termasuk juga bagian bansos yang katanya nepotisme ya oleh para penuntut. Oh, itu tidak nepotisme. Terus Mas Gibran itu anaknya siapa? Ya, menurut hakim itu tidak nepotisme karena itu juga pamannya. Nah ini seberapa besar peluang perubahan melalui demokrasi? Ya begini, alur berpikir kita itu begini Bung Rizal. Jadi kita itu berdakwah menuntut perubahan itu bukan didasarkan kepada kepentingan kita gitu loh. Jadi bukan semata-mata kita lapar terus kemudian kita menuntut perubahan agar kita bisa kenyang, itu enggak begitu. Bahwa itu begitu, faktanya begitu, iya. Tapi jangan terjebak oleh fakta. Kenapa? Karena fakta itu nanti akan jadi pragmatis, akan berulang, akan jatuh pada lubang yang sama. Tuh. Tapi yang kuat bagaimana? Yang benar bagaimana? Kita beramal, kita berdakwah, kita menuntut perubahan melalui jalan dakwah ini adalah karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang dipegangi. Itu. Ud'au ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati yasan. Kuntum khaira ummatil ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itu. Jadi berangkat dari keimanan kita. Jadi berangkat akan kepedulian Allah memerintahkan kita peduli pada umat, peduli pada kondisi karena Allah itu. Sehingga kemudian peluangnya berapa persen, besarnya berapa persen itu hikmah saja, itu apa ya? Itu hiburan saja gitu. Tapi yang jelas Allah tidak memerintahkan kita untuk berdakwah, untuk melakukan perubahan dengan tidak memberikan jalan, itu nggak mungkin. Jadi secara konsepsi fikrohnya itu ada, secara roadmap, blueprintnya ada, roadmapnya juga ada. Allah selain memberikan petunjuk dalam arti tugas perintah-perintah yang sifatnya hukum syarak wajib sunnah mubah itu, ada juga jalan atau petunjuk atau torikoh atau usul atau roadmap ya, ada blueprintnya, ada roadmapnya. Dan jalan itu bukan jalannya Montesquieu, bukan jalannya
siapa? Bukan jalan demokrasi itu, jalannya jalan antorikil ummah, sebagaimana dulu Rasulullah SAW contohkan. Jadi, Rasulullah dulu melakukan pembinaan, melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, termasuk aktivitas kita pada malam hari ini kan bagian dari sosialisasi di tengah-tengah umat terkait dengan, apa, kebijakan kerjasama pertanian ini kan bahaya ini, harus kemudian dipahami oleh umat bersama. Caranya bagaimana? Dakwah ekonomi Islam, begitu. Perintah-perintah Allah kita sampaikan, itu kembali kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga kemudian kita kita tetap karena perintah Allahnya itu. Begitu Bung Rizal Fahmi, wallahu a'lam bishawab. Ya cukup jelas ya. Artinya menurut penjelasan Dr. Yuwana tadi memang demokrasi ini tidak di set up untuk jalan perubahan menuju Islam ya, begitu kira-kira ya. Iya. Jadi tentu Islam punya jalan tersendiri ya, dan juga ada metode tersendiri tadi dijelaskan ya, ini melalui jalan dakwah ya. Nah, terakhir mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Bung Rizal ya, pemirsa Fakta Channel yang berbahagia. Closing statement saya sekedar mengingatkan, termasuk mengingatkan saya juga, mengingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ya, Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok di antara kalian, sekelompok umat di antara kalian yang menyeru pada yang ma'ruf, pada kebaikan, yang memerintahkan pada yang menyeru kepada kebaikan, kepada Islam ya, memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Semoga kita para pengemban dakwah ya termasuk orang-orang yang beruntung yang terhitopi oleh firman Allah ini. Begitu Bung Fahmi. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Yuwana Abdul atas ilmunya malam ini dan juga pencerahannya bagi kita semua. Mudah-mudahan para pemirsa Fakta Channel tidak bosan-bosan ya mendengarkan mengikuti diskusi di Fakta Channel ini, memang dari sudut pandang yang berbeda. Ini dari sudut pandang Islam tentunya, karena kita sebagai Muslim tadi disampaikan punya kewajiban ya, untuk memahami Islam, mengetahui bagaimana solusi Islam terkait problema yang kita hadapi saat ini, supaya nanti juga bisa men-share ya, kepada orang lain, minimal kepada diri kita dan keluarga. Terima kasih banyak sekali lagi pada Dr. Yuwana dan kepada para pemirsa Fakta Channel yang Allah SWT atas atensinya malam ini. Sampai jumpa pada diskusi Fakta Channel selanjutnya. Tadi sudah jelas bagaimana kemudian persoalan kerjasama pertanian RI Cina di Kalimantan Tengah, ya salah satu agenda terselubung bagian daripada agenda Cina ya, yang tadi juga disampaikan bahwa kecenderungan kita saat ini adalah merapat kepada politik kapitalisme timur ini yang dipimpin oleh Cina. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada kurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.